Oke guys, kita kembali lagi bersama Kang Bewok. Seperti biasa mengulas seputar timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFC kemarin ya di Qatar ya. Kami ditemani bersama di depan saya ada Bung Kusan, di sebelah kiri saya ada Bung Geprek dan saya segini Bung Tobrut. Gimana nih kabarnya? Sehat. Luar biasa pertandingan kemarin, gimana itu? Gak seru ya? Yang semifinal Iya. Indonesia Uzbekistan. Indonesia Irak loh. Oh iya, Indonesia. Irak yang kalah 2-1 kan. Oh iya, perebutan juara 3 ya. Ya, perebutan juara 3. Pada saat ini ya, babak pertama itu Indonesia ngegolin itu, kirain Indonesia mau bertahan mainnya dengan taktik yang seperti itu. Makanya pas ngeliat gol pertamanya itu saya bilang, wah kalau seperti ini bisa 4-0 ya kan. Iya. Saya sempat bilang gitu ya. Nggak taunya Di menit 19 kan Ivan Jenner ngegolin kan. Cuma bertahan 8 menit lah. Menit 27 langsung Ya. di awalnya aja Indonesia itu bisa mengembangkan bola di awal giliran babak pertama pertengahan sudah jauh gitu. Sangat disayangkan itu. Tapi kalau menurut Bung Toples sama Bung Geprek, ini suatu taktik dari Sintayong bukan sih agar bisa, kan kalau dia lolos kemarin itu masuknya ke grup B, lawan Argentina, terus lawan Ukraina sama lawan Meksiko kayaknya ya. Bukan Di grup taktik B. Sintayong kalau kamu saya mah. Justru Sintayong itu pengennya nggak pakai babak Playoff, kalau emang langsung ya langsung gitu. tarung gitu ya. Iya. Iya. Jadi itu kalau menurut saya sih di lini belakang Indonesianya itu yang kurang ya, karena nggak ada kaptennya. Oh iya, sangat Jadi berpengaruh. kalau saya lihat itu kaptennya siapa? Ivan Jenner. Yang kemarin, Oh, Abner bukan sih? Hafner atau Ivan Jenner? Hafner ya. Iya, Abner. Hafner itu kalau saya lihat itu kaptennya itu terlalu santai yang bawa bolanya. Jadi tuh pada saat kita lagi menyerang gitu, tiba-tiba bola dipegang sama Hafner, udah mengendorkan lagi serangannya gitu, mulai bola santai lagi. Nah, disitulah dimanfaatin sama lawan gitu ya kan. Terlalu berani main belakang. Iya, jadi udah dari situ udah kacau lah, sampai apalagi buat perpanjangan waktu itu udah kacau banget. Iya. Nah, dan lagi dari penguasaan bolanya juga lihat pertandingan kemarin agak-agak kurang gitu. Ya kan, banyak bola-bola lepas gitu. Umpan-umpannya jadi kurang akurat atau gimana ya. Satu hal lagi kinerja timnya itu kurang gitu kan. Banyak yang harusnya diumpan jadi delay gitu kan. Nah, itu. Terus Kita panggil malah. akhirnya kita harus mengakui kekalahan pas waktu di menit 96 gawang Indonesia kembali kebobolan. Iya. Dan itu memupuskan peluang kita untuk masuk ke 3 besar itu ya kan. Iya. Kalau seandainya 3 besar masuk, kita langsung masuk ke Ke Olimpiade. Langsung Prancis. lolos gitu. Iya. Nah, sekarang harus melalui babak playoff melawan dunia, dan pertandingannya juga akan digelar secara tertutup nanti. Informasinya secara tertutup di stadium Claire Prancis. di Prancis. Itu di menit akhir juga hampir saja ya pas injury time Diselamatkan. sundulannya itu hampir itu Banyak banget. tahu masuk tahu enggak gitu kan. Itu yang sangat mengerikan sekali itu yang diselamatkan sama Nathan. Ya. Kipernya udah di depan itu ya. Kipernya udah di depan, bolanya udah lewat kiper. Untuk masih Suatu bisa, blunder kalau menurut gue ya, itu ya. masih bisa diselamatkan sama Blunder Nathan. dari Hernando sendiri, dia sudah maju duluan, taunya bola ke samping. Iya, Itu kalau powernya agak kencengan mungkin nggak bakalan kekejar sama Nathan itu. ya itu dia keasikan bermain-main di pertahanan sendiri, ya kan? Itu kelemahan Indonesia itu, kalau seandainya udah unggul 1, dia langsung mengendorkan serangannya gitu kan. Sayang banget. Sekarang yang lagi rame itu Marcelino ya. Ya. Marcelino lagi dihujat habis-habisan sama netizen itu. Karena kalau dilihat permainannya tuh Marcelino
kemarin peluangnya ada gitu. Cuma terlalu Marcelino. kayak Tapi, egois ya. iya, dimanfaatkan dia sendiri, nggak mau ngoper. Benar Di situ banget. sangat disayangkan. Beberapa kali permainan sebelumnya juga pada saat lawan Uzbekistan juga sama seperti Iya. itu. Jadi Marcelino tuh nggak mau mengoper gitu, padahal banyak peluang di situ. Iya. Saya pernah lihat tayangan di media sosial, di situ Ketua PSSI Pak Erick Thohir juga memberikan semangat di sisi jeda pertandingan itu ya. Dia memberikan motivasi, kita itu bukan individual permainan, tapi Benar, bermain benar. secara tim Tim. ya. Jadi yang dibutuhkan itu teamworknya gitu. Nah, kemarin chemistry-nya itu ya agak-agak kurang gitu kan. Terkadang dari sayap bola itu, misalnya dari sayap kiri, saya bingung mau ngumpan, di depannya tidak ada. Rata-rata di permainan itu pada ke pinggir semua. Nah, sementara yang harusnya misalkan dari sayap itu harus ada yang masuk buat nerima crossing atau umpan-umpan silang yang mematikan gitu kan. Terus di situ lagi yang ada reboundnya, jadi lengkap situ. Ya terkadang kan udah di crossing ya rebound nggak ada gitu kan. Bola-bola ngandelin bola pantulannya. Nah itu. Tapi kalau menurut saya sih Rizky Ridho nggak main kemarin juga sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi di lini belakang Iya. Indonesia itu. Kalau yang sebelumnya itu Rafael Struijk ya nggak main. Jadi 2 pertandingan terakhir ini Indonesia itu nggak lengkap. Ada yang kartu kuning, ada yang kartu merah, dia kan nggak bisa main. Main inti semua gitu. Iya. Sangat mempengaruhi. Di pertandingan kemudian ya yang di akhir penghujung pertandingan itu ya ada peluang Indonesia itu buat ngegolin yang terakhir. Kalau sekilas gitu kan dari pandangan saya, seakan bola itu udah di dalam terus disundul lagi keluar yang pas mau peluit akhir pertandingan itu di babak perpanjangan. Nah itu sebenarnya kalau di situ nggak ada VAR, nggak ada apa gitu. Kemarin VAR-nya nggak di Banyak yang VAR nggak di. lewat komunikasi aja ya, lewat komunikasi. Iya. Jadi wasit sendiri nggak kayak waktu Indonesia lawan Uzbek. Wasit ketika dikomunikasikan langsung Iya. ke tim VAR kan buat ngelihat langsung. Tapi pas kemarin Indonesia lawan Irak, ketika tim VAR sendiri komunikasi dengan wasit utama, wasit hanya diam di tengah aja, dia nggak mau. Mungkin udah ngedon duluan kali ya, takut diserang sama netizen gitu kan. Tahu sendiri kan netizen 62 plus itu Iya. luar biasa, banyak meme-meme bermunculan Tapi itu ketika itu. menurut gua nih, seandainya Indonesia sudah di peringkat 4 aja, itu udah suatu pencapaian yang luar biasa sih sebenarnya. 16 miliar coy. Iya. Iya, Itu ya udah- targetnya kan 8 besar. Ini Iya, udah lewat wadidaw itu. sekali. Itu suatu pencapaian yang Terbaik sangat pokoknya lah. luar biasa sih. Tapi Baik. pada saat sampai 8 besar itu Indonesia permainan bolanya bagus. Pada saat masuk ke 8 besar itu permainannya jadi Semifinal, kurang ya. semifinal. Dari semifinal itu ya, 2 pertandingan terakhir kan beda banget ya, jauh ya. Apa faktor dari mental atau Nah, tekanan dari Saya sering memberikan komentar mental yaitu dia ketika suatu tim melaju ke babak semifinal, otomatis kan bebannya itu ya kan dia harus ini kurang loss gitu. Jadi udah agak-agak ngedon gitu kan si mentalnya, makanya kan perlu dibenahi itu mentalnya baik dan fisiknya juga bukan ditingkatin sekedar lagi fisik gitu tapi kan. juga mental. Ya, iya lebih ke Kedepannya ya. iya mental, meskipun sebagus apapun kalau mentalnya ngedon ya udah kehilangan momen, banyak kan kehilangan momen. Iya. Dikitakannya jadi kurang akurat, umpan-umpannya kurang akurat. Iya, Nah benar. itu saya disayangkan ya. Tapi Mungkin untuk ball position kemarin juga Indonesia Irak itu nggak beda jauh sih sebenarnya. Cuma 4951 loh, cuman ya tipis Position lah, bola ya. tipis. Ball Cuman positionnya untuk- tipis. cuman penyelesaian akhirnya yang Ya, untuk kurang. tembakan ke gawang itu jauh. Oh, Untuk shot Irak aja on targetnya ya.
bisa 10 kali tendangan gawang, sedangkan Indonesia kurang dari 5. Iya. Nah pas di akhir-akhir ada beberapa kali mencoba tembakan-tembakan Mau kemana? jarak jauh, tembakan-tembakan jarak jauh gitu kan. Enggak. Kalau dari awal dicoba dites gitu, memaksimalkan, ya kan. Berani Bisa spekulasi aja. untuk Nah itu ya, tendang- gol tendangan pertama dari- kan tercipta dari tendangan jarak jauh. Iya. Hasil bola rebound. Iya. Nah, Ada Ivan Jenner di situ, langsung syuting, ya kan, one touch itu udah luar biasa, tidak jauh sekali, ya kan. Ya mudah-mudahan ya jadi bahan evaluasi buat STY gitu kan. iya benar. Ya, dari kekalahan-kekalahan kemarin itu apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Ya coach Sintayong udah memahami, paham. saya kira udah memahami gitu aja sih. Oke, berarti kita harus melalui babak playoff nanti tanggal 9 Mei Tanggal 9 Mei 2024, ya kan? ya di Prancis, di Indonesia Stadion versus Guinea yang bakal disiarin langsung jam 7 malam. di Stadion Pierrente ya, Pierrente ya, RMP, ya. Prancis. Itu tertutup, Bung. Iya. Irfan ikut nggak itu? Nggak ikut ya? Lagi di nego ya? Iya. Ya mungkin lah kalau untuk pertandingan playoff-nya melawan itu bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Iya. Indonesia kita. Siapa kita? Indonesia. Pokoknya yang terbaik lah buat timnas Indonesia. Jaya terus, maju terus ya. Bener banget. Sehat-sehat selalu buat semuanya. Untuk saran melawan Guinea nanti kira-kira apa yang harus dibenahi dari Ya, itu dia squad? yang saya bilang tadi. Udah jelas gitu kan mana yang harus dibenahi, ya kan, dari mentalnya, dari terus pola permainannya, tiki taka gitu ya ditingkatkan lagi lah Yang pasti semuanya. pada saat melawan Guinea nanti Indonesia tuh yang pertama tuh mental ya. Dipersiapkan mentalnya kayak pada saat kita masuk 8 besar itu mentalnya kan masih membara banget tuh, membara. Itu harus dipertahankan ya, harus. Iya, itu mental itu harus ada gitu, jangan sampai mentang-mentang wah udah hebat. Jadi yang harusnya membara itu udah mulai padam lagi karena merasa udah bagus Unggul gitu. gitu ya. Padahal kan belum sampai titik akhir. Iya, masih, iya. masih banyak yang harus diperjuangkan. Bahkan Guinea sendiri kalau tidak salah ada di peringkat 74. Iya. Sedangkan Ranking kita- FIFA. Iya, Afrika. ranking FIFA. Sedangkan Ah. kita Indonesia ada di 134 34. jarak yang Ya, lumayan tapi jauh, kalau- tapi jauh. Gitu. Kalau Indonesia pemainnya lengkap, terus mentalnya kuat, saya yakin Iya. bisa mengimbangi. Bisa. Saya Iya. yakin bisa. nah Semuanya biasa. tidak ada yang tidak mungkin, ya kan, selama masih ada usaha kerja keras, ya kan, pasti bisa. Nah, soal hasil ya kita kan belum tahu gitu kan, cuman kita bisa memprediksi aja, itu aja sih. Biasa untuk season terakhir prediksi nih. Kemarin kita salah terus nih. Nah, Iya. ini bener 2-1. Cuma satu. Balik. kembali. Bukan buat Indonesia, malah buat Irak. Kalau prediksi untuk yang Indonesia lawan Guinea ini agak susah ya, karena kita belum pernah lihat Permainan cara langsung. mainnya Guinea itu seperti apa. Iya, gitu. Nah, iya, kita iya. belum pernah lihat karena kan beda benua, beda, pokoknya beda benua kita nggak pernah lihat Iya. gitu. Bahkan di TV juga jarang ada Jarang. kan disiarkan Jarang. di TV. Tim Cuman Guinea itu seperti apa kan Ya. kita nggak tahu. Cuman yang banyak beredar itu pemain-pemain timnas Guinea banyak bermain di Liga Eropa. Iya, bagus itu. ya. Mali juga. Iya. Mali kemarin sama itu adu penalti ya. Iya. Pada saat babak penyisian sama kan Piala Afrika, kita Iya, Piala Asia iya, itu kan iya. sama, yang diambil 4 negara sama, Iya. yang bertiga-tiga. Ini berandai-andai aja nih. Jadi tebak skor aja kita. Kira-kira berapa nih untuk skor? Tipis, Bung. Tipis. Tipis lah. Berapa? 1-0. Tipis. Kalau 2-0 lah. 2-0 buat Ah, buat
2-0. Enggak 2-0. Kayaknya rada Enggak. berat juga 2-0. Enggak 2-0. Iya, sulit soalnya. Ya biasa kalau untuk saya pribadi 2-1. 2-1 untuk Ya Indonesia lah tetap pastilah. menang. Gitu. Bung Silakan, Geprek Bung. gimana Bung Geprek? Dukung Indonesia terus. Ya dukung Indonesia 2-0 lah. Itu. Gue masih konsisten Kalau- tetap 1-0 buat Indonesia. Kalau 1-0 menurut saya ini belum aman. Iya. Enggak, walaupun maksudnya 1-0 1-0 itu belum aman. sampai 2-0 menit lah. akhir itu cukup. Babak pertama 1-0, babak kedua 2-0. Iya. Pokoknya yang terbaik terus buat Indonesia. Pengen lihat Indonesia main di Olimpiade Ya, iya. lawan tim-tim negara yang besar. Iya, pernah lolos itu yang di Moskow kalau nggak salah ya, di 1968. Pokoknya 68 tahun ke belakang pernah Dan lolos di Olimpiade. Sama, kita juga belum lahir. Itu masih Hindia Belanda kan itu ya Iya. timnya ya. Iya, masih bolanya juga pakai bola apa? Poli. Tapi suatu saat Indonesia bisa main di Olimpiade. Iya, Kalau pasti. Indonesia jadi tuan rumah. Iya. Ya berharap lah. Itu aja sih. Nah, Ya, itu aja mungkin ya. mungkin itu doang sih. Ah, Pokoknya siap. yang terbaik buat Yang Indonesia. terbaik 2-0. Indonesia. Pokoknya maju terus Indonesia, Garudaku. Jangan lupa supporternya yang luar biasa, wadidaw sekali ya. Benar. Oke, buat episode kali ini cukup sekian dulu ya. Siap. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok. Oke, Salam olahraga. Oke. Jos.